Selanjutnya terdapat beberapa contoh. Jadi ini contoh yang pertama. Misalnya sebuah balok metal dengan panjang L-nya ini 1 meter, ditumpu sederhana titik A sebagai sendi dan titik B ini rollnya. Jadi ini memiliki beban terbagi rata, yaitu 28 kN per meter. Jadi penampang balok persegi panjang ini lebarnya 25 mm dan tingginya hanya ini 100 mm. Jadi di bawah ini merupakan bentuk penampangnya. Jadi ditanyakan, jadi berapa besar tegangan geser di titik C ini jika terletak 75 meter dari tepi bawah balok. Jadi yang pertama kali dihitung yaitu mencari momen lentur dan gaya gesernya. Jadi momen lenturnya itu 2,24 kN dan untuk gaya gesernya yaitu 8,4 kN. Kemudian dihitung momen inersianya. Momen inersia dari penampang ini dapatkan 2083 kali 10 pangkat 6 mm pangkat 4. Selanjutnya yaitu mencari nilai tegangan gesernya di titik C yang berjarak 75 mm dari bagian bawah balok. Dihitung dulu nilai Q-nya atau nilai statis momen Q-nya ini. Selanjutnya kemudian didapatkan nilainya 23437,5 mm pangkat 3. Jadi untuk nilai Q-nya itu luasannya ini, luasan yang terjadi momennya, kemudian dikali dengan 25 kali 25 per 2 atau titik tengahnya di sini. Sehingga didapatkan nilai berikut ini. Kemudian untuk rumus tegangan gesernya yaitu VC, tegangan geser ini, gaya gesernya ini dikalikan dengan statis momen QC-nya dibagi dengan momen inersia dikalikan dengan lebar penampangnya, sehingga didapatkan tegangan gesernya ya sebesar 3,78 megapascal. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, yaitu sebuah balok yang memiliki penampang berbentuk T atau balok dengan sayap. Nah, jadi sayapnya ini hanya di atas saja sehingga berbentuk T. Jadi memikul gaya geser vertikal sebesar 45 kN. Dimensi penampangnya B atasnya ini 100 mm. Kemudian T atau tebalnya ini yang penampang tengahnya ini atau badannya ini tebalnya 25 mm. Kemudian tinggi H-nya, H keseluruhannya 200 mm dan H bagian dalam yang diukur dari bagian bawah sayap ini 175 mm. Jadi tebal sayapnya ini juga 25 mm. Jadi untuk pertanyaannya itu tentukan tegangan geser T1 di bagian atas badan atau garis NN dan tegangan geser maksimum atau Tmax-nya. Jadi di bagian atas badan itu ini garis NN ini. Jadi untuk Tmax-nya ini berjarak tidak karena berbentuk T jadi tidak pada bagian tengahnya. Jadi karena ini tidak berbentuk T jadi untuk garis netralnya terdapat pada titik O ini. Sehingga di titik O ini terjadilah tegangan geser maksimum atau Tmax-nya. Jadi langkah pertama yang perlu dilakukan yaitu menentukan sumbu netralnya. Yang pertama itu menghitung luasannya, kemudian cari nilai Q-nya, sehingga dapatkan nilai C1 dan C2-nya. Jadi kembali kita lihat ke slide sebelumnya. Nah, C1 ini merupakan jarak bagian atas sayap ke titik sumbu netral, dan C2 ini jarak dari bagian paling bawah penampang ke sumbu netralnya ini. Jadi dapatkan C2-nya 123,864 mm dan C1-nya 76,136 mm. Selanjutnya menghitung momen inersia penampangnya. Didapatkan momen inersianya sebesar berikut ini. Selanjutnya menghitung tegangan gesernya. Nah, jadi di pertanyaan tadi yaitu menentukan tegangan geser di dua lokasi, yaitu pertama garis NN. Jadi atau Q1. Jadi ini dan didapatkan nilainya sebesar 10,3 megapascal untuk tegangan geser di atas badan atau garis NN ini. Kemudian ini untuk Q2-nya. Kemudian itu untuk tegangan geser maksimum di sumbu netralnya ini. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus. Jadi membedakan ini
Jika pada garis NN yaitu menggunakan nilai C1, kemudian jika pada sumbu netral menggunakan nilai C2 ini. Sehingga untuk sumbu netral atau sumbu titik pusatnya dapatkan nilai tegangan maksimumnya sebesar 12,69 megapascal. Nah, jika lebih besar nilai di sumbu netral dibandingkan dengan di atas badan ini, maka hasilnya dapat dianggap benar. Sekian untuk pertemuan 10 mekanika rekayasa 2 ini yang telah dibahas mengenai tegangan geser pada balok yang mengalami lentir murni. Jika terdapat hal yang belum jelas dan yang ingin ditanyakan dapat melalui media yang tersedia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.